Halo semuanya, selamat datang di Big Sweet, bicara isu terkini. Di Big Sweet kali ini kita akan membahas terkait topik academically smart or non-academically smart. Choose your skin. Oke, jadi semuanya salam kenal, aku Safira dari kelas IKM 3B yang akan menjadi moderator podcast Big Sweet pada kali ini. Tapi di sini aku nggak sendirian, tapi aku sama narasumber-narasumber yang tentunya keren-keren banget nih dari mahasiswa-mahasiswa FKM UNER, yaitu ada Mbak Malda dan juga ada Mbak Nur. Hai. Halo Mbak. Hai. Oke, jadi mungkin nih sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, kita kenalan dulu kali ya sama narasumber kita kali ini. Mungkin boleh nih kepada Mbak Malda dan Mbak Nur dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari Mbak Malda terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Aisyah Malda Prezona, biasa dipanggil Malda, dan aku dari kelas IKM 5D. Halo semuanya, kenalin, aku Nur Aziza, biasa dipanggil Nur dari kelas Gizi 5A. Oke, Halo. jadi salam kenal Mbak Malda dan Mbak Nur. Salam kenal juga. Mungkin dari teman-teman di sini udah ada yang tahu juga kali ya Mbak Malda dan Mbak Nur. Oke, jadi sesuai dengan topik kita nih ya terkait academically dan non-academically. Jadi mungkin aku mau bacain terkait prestasi-prestasi dan kegiatan-kegiatan yang sedang atau pernah nih sama Mbak Malda dan Mbak Nur lakuin sebagai mahasiswa FKM UNER. Jadi mungkin aku izin untuk membacakan prestasinya Mbak dan juga kegiatannya ya Mbak. Boleh banget. Oke, pertama mungkin dari Mbak Malda nih teman-teman. Jadi Mbak Malda ini baru aja memenangkan juara 1 lomba analisis kebijakan kesehatan second dari IFO. Terus yang kedua, Mbak Malda ini saat ini sedang menjadi finalis 10 besar SDGs Policy Brief dari UNAIR. Terus selanjutnya, Mbak Malda saat ini juga sedang menjabat sebagai Kepala Divisi Prof APSA 2023 dan juga sedang menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi ISMKMI Jawa Timur 2023. Wah, keren banget gak sih? Banyak banget nih. Produktif ya. Oke, terus mungkin selanjutnya daripada kelamaan kita lanjut ke Mbak Nur nih. Jadi Mbak Nur juga baru aja memenangkan juara 1 LKTI National Nutri-Search. Lalu yang kedua menjadi Best Presentation LKTI MSC Event. Lalu yang ketiga pernah menjadi enumerator penelitian CNC Research FKM UNAIR. Dan yang terakhir ini Mbak Nur juga pernah menjadi sekretaris dan staf divisi pengabdian masyarakat di Amazi BEM FKM UNAIR. Wah. Nih heboh banget nih dua-duanya. Kayaknya kalau gak bisa diem sedikit ya, ramai banget nih kegiatannya. Oke, mungkin daripada kelamaan ya kita basa-basi di awal, karena kita kegiatan ini adalah nge-podcast ya. Jadi kita tentunya akan berbincang-bincang nih, melakukan tanya jawab. Jadi gimana? Mbak Malda dan Mbak Nur apakah sudah siap? Waduh. Siap, udah belajar. Udah belajar. Ya kemarin udah baca buku gitu supaya bisa jawab dengan lancar. Waduh, serem banget nih. Oke, jadi mungkin Mbak Malda sama Mbak Nur diskusi aja, aku pergi dari sini karena aku belum belajar. Oke, jadi langsung aja nih ya. Jadi mungkin untuk pertanyaan pembukanya nih, aku mau tanya dong, kira-kira apa sih alasan Mbak Malda dan Mbak Nur untuk memilih berkarir mengukir prestasi gitu ya, atau berkegiatan di bidang akademik tapi sekaligus juga aktif berkegiatan di non akademik gitu. Kira-kira apa? Dan mungkin aku Mbak Malda dulu boleh. Oke, boleh buka buku nggak? Nggak boleh. Ini close book ya. Jangan sampai buka buku. Nggak boleh. Coba HP-nya matiin dulu ya. Oke, mungkin Mbak Malda boleh. Oke, jadi sesuai temanya tadi academically smart or non-academically smart. Betul. Kalau aku sih I think I chose both. Karena kenapa? Karena menurut aku keduanya itu saling berkaitan ya. Menurut aku kegiatan non-akademik baik itu kepanitiaan, organisasi, komunitas itu merupakan wadah bagi kita buat mengasah soft skill kita, kemampuan berkomunikasi dan lain sepertinya. Tapi kemampuan tersebut itu juga nggak bisa kita terapin kalau kita nggak punya keilmuan yang baik. Jadi menurutku kegiatan non akademik itu bagus, tapi tetap harus diimbangin dengan kegiatan akademik untuk mengimbangin keilmuan kita. Seperti itu sih. Oke, jadi mungkin dibanding memilih kayak memilih dua-duanya aja sekalian. Kenapa kita dihadapkan pilihan kalau kita bisa dua-duanya? Betul, gitu kan? Benar. Gak usah milih, masa kita milih? Betul. Oke, mungkin sekarang dari Mbak Nur gimana nih? Apa alasannya?
Sebenarnya kalau boleh sedikit cerita nih ya, Boleh, banyak sih boleh. sebenarnya dari awal apa ya, mungkin dari semester 1 itu aku udah nge-planning gitu sih. Kayak kan kalau semester 1 kita maba mungkin fokusnya kayak magang ormawa gitu ya. Nah itu dari semester ke depan tuh aku kayak udah nge-planning mau ikut apa-apa gitu. Jadi misalkan kayak kalau dari semester 2 ke 3 ini aku fokusnya ke organisasi internal sama explore kepanitiaan. Kemudian kalau di semester 3 ke 4 ini aku pengen explore keluar. Jadi aku kayak udah nggak ikut yang internal lagi tapi pengen coba yang eksternal gitu. Nah terus karena udah bahasanya udah kenyang ya sama organisasi dan kepanitiaan, di semester 4 ke 5 ini aku explore lah ke lomba-lomba seperti itu. Nah mungkin kalau dari aku ya alasannya mungkin sesuaiin sama passionku sendiri gitu ya, karena mungkin aku ada ketertarikan juga di bidang kepenulisan, jadi mungkin ingin meningkatkan atau kayak memperdalam gitu. Sebenarnya ya mungkin bisa dibilang waktu lomba pertama tuh kayak ya nggak yang maksudnya ya belum begitu menguasai gitu ya. Tapi kan mungkin seiring berjalannya waktu kan kita jadi bisa lebih eksplor lagi, dan bener setuju kata Mbak Malda tadi kalau dengan lomba-lomba itu bisa meningkatkan soft skill kita gitu, dan bonusnya juga itu juga bisa menambah relasi kita, karena kan pasti kalau lomba-lomba kayak banyak peserta dari univ atau bahkan dari kota lain gitu ya. Jadi cukup bisa memperluas relasi kita juga, terus nambah pengalaman juga. Jadi kita jadi tahu kayak oh jadi ini seperti ini ya, oh jadi gini. Mungkin gitu sih dari aku. Mungkin dari Mbak Nur nih lebih ke pengen explore diri aja gitu ya. Iya bener banget. Oke, keren banget nih dua-duanya alasannya. Oke, mungkin kita ke next question ya. Jadi nih kira-kira sebagai mahasiswa FKM kan udah ngikutin berbagai kegiatan, terus berbagai lomba-lomba juga. Kira-kira ada gak sih keterbatasan bagi kita sebagai mahasiswa FKM ya tentunya untuk berkegiatan atau berprestasi di bidang akademik atau non-akademik, baik di dalam kampus maupun di luar lingkup kampus gitu. Kira-kira gimana? Mungkin sekarang dari Mbak Nur dulu. Oke. Jadi mungkin kalau dibilang keterbatasannya mungkin aku nangkepnya hambatan gitu ya. Ya mungkin kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri sejauh ini sih belum ada ya, karena dari lingkungan di FKM juga sangat suportif gitu ya. Terutama mungkin dari dosen-dosennya yang kayak bersedia banget untuk ngebimbing kita, untuk ngarahin kita gimana baiknya seperti itu. Terus dari segi organisasinya juga kayak BEM FKM tuh juga memfasilitasi kayak info-info terkait entah itu lomba, volunteer dan segala macam. Jadi di situ kan kita juga jadi lebih banyak tahu ya info-info baik, isu-isu terkini juga gitu kan. Jadi kalau dari aku sendiri sejauh ini juga belum ada hambatan sih, alhamdulillah. Alhamdulillah banget nih, berarti sangat suportif ya ini. Iya bener banget. Oke, keren banget nih. Terus mungkin sekarang dari Mbak Malda ada nggak nih keterbatasan atau hambatannya saat mengukir kegiatan atau prestasi nih? Oke, kalau dari aku sendiri sih, kalau kata Bu Prof Nyoman ya, sekarang treat itu harus kita ganti pakai challenge. Jadi daripada hambatan, mungkin aku melihat itu sebagai sebuah tantangan. Kalau di bidang akademik, di perlombaan sendiri, kemarin kan aku lombanya tentang analisis kebijakan kesehatan dan berkaitan juga dengan undang-undang gitu kan. Mungkin aku sempat ngerasa ada tantangan nih, karena kita harus mengulik perpajakan dan hukum, padahal itu kan bukan, kita nggak belajar itu secara mendalam gitu kan di Kesmas. Tapi justru itulah menurutku seni dari kita ikut lomba, kita ikut itu supaya kita bisa mengeksplor lebih luas gitu loh. Dan selain itu menurutku dengan mengikuti perlombaan itu kita juga bisa mempraktikkan apa yang udah kita pelajari di kelas, dan kita juga bisa mengukur kemampuan kita nih sejauh mana sih, karena kalau di kelas kita udah dapet teori, kira-kira kalau diterapin tuh kita udah sejago mana ya, kayak gitu sih. Selain itu kalau untuk kegiatan non-akademik sih aku pribadi lebih kembaliin ke tujuan di awal. Jadi kegiatanku yang non-akademik itu ada yang aku selaraskan sama prodiku, ada juga yang emang aku sengaja ikut untuk memperluas relasi dan juga untuk ningkatin kompetensi diri aku kan. Contohnya kan aku ikut ISMKMI. Nah di ISMKMI itu mungkin aku lebih banyak dapat paparan tentang organisasi profesi dan juga undang-undang kesehatan, dimana itu yang gak aku dapetin di kelas gitu loh. Jadi menurutku
bukan hambatan tapi bisa kita lihat sebagai tantangan, dan disitulah seninya kita men-challenge diri kita sendiri kayak gitu sih. Wah keren banget nih teman-teman, denger nggak sih tadi katanya tuh jangan lihatnya tuh sebagai hambatan ya, tapi lihat itu sebagai tantangan. Wah keren banget, ini kata-kata dari siapa? Dari Prof Nyoman. Iya betul. Keren banget Prof Nyoman. Oke, itu tangan lu teman-teman. Oke, mungkin aku mau tanya lagi nih, kira-kira pastinya kan dari ikut kegiatan dan ikut lomba itu banyak banget dong manfaat yang diterima. Tadi juga udah disebutin beberapa. Nah, kira-kira boleh nggak sih dikasih tahu lagi nih ke aku kayak dan ke teman-teman yang nonton juga, apa aja sih manfaat yang kita peroleh atau Mbak peroleh nih terutama, atau yang dirasain sama Mbak Malda maupun Mbak Nur sebagai mahasiswa FKM yang aktif untuk mencetak prestasi dan juga ikut kegiatan-kegiatan gitu. Siapa dulu nih? Apa Sweet dulu nih? Sweet dulu nggak sih? serius, beneran. Sweet beneran Atau sih. Homimpa nih kita Homimpa. bertiga? Satu. Enggak, bercanda. Kan berdua. Apa? Ya, Batu gunting Dia kertas. gunting kata kertas. Tuh, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Ini beneran ya? Aku. Iya. Aku duluan ya. Ya, oke. Apa tadi pertanyaannya? Hah? Aman kan? Iya. Apa ya tadi tuh? Oh manfaat Oh, ya, manfaat oke. yang didapat. Kalau manfaat sih seperti yang kita tahu ya, pasti kegiatan kayak gitu tuh banyak kita dapat relasi, kita dapat ilmu, kita dapat meningkatkan soft skill dan lain-lain. Dan tentunya itu kan kita kayak menabung ya, kita menabung kemampuan dari sekarang untuk kita gunain di masa depan. Tapi menurutku ini agak bukan off topic apa ya, tapi unpopular opinion. Kan orang-orang tuh kayak, ayo kita ikut ini biar nanti di masa depan kita bisa menunjang karir kita gitu loh. Tapi menurutku ini tuh bukan hanya tentang masa depan gitu loh, tapi di masa sekarang pun mungkin kayak aku pulang dari Jakarta habis lomba sama temanku, terus aku makan penyetan habis rapat sampai malam, itu tuh juga sebuah momen yang bisa kita kenang di masa depan gitu loh. Jadi selain untuk masa depan, kita juga aku juga mensyukuri itu karena di masa ini aku bisa rasain momen ini yang mungkin gak bisa aku rasain pas aku udah berkeluarga kayak gitu sih. Itu manfaat yang aku rasain, kayak mengisi waktu luang aku juga dan punya teman baru juga kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, jadi mungkin kalau dari Mbak Malda dibanding lihat manfaat yang secara akademiknya gitu ya, secara tadi dapat prestasi, dilihat orang-orang pinter kayak gitu, mungkin Mbak Malda lebih ngerasain gimana serunya, gimana Momennya. punya teman banyak, momennya kayak gitu. enjoy Iya, waktu betul. kuliah juga gitu. Iya, seru banget pasti. Sampai keluar-keluar kota loh Mbak Malda. Iya. Oke, mungkin sekarang dari Mbak Nur nih, apa sih manfaat yang Mbak Nur rasakan atau yang diperoleh nih dari ikut-ikut kegiatan ini? Mungkin kalau dari aku juga ya hampir sama ya. Kalau dari Mbak Malda kayak tadi bisa ningkatin relasi, kemudian ningkatin soft skill, terus ini kita jadi lebih peka sama isu-isu yang sekarang lagi dibahas. Bener banget. Terlebih kita kan juga dari latar belakang kesehatan ya Mbak. Dan biasanya kan ada kayak urgensi-urgensi apa nih yang harus misal jadi target atau diselesaikan seperti itu. Jadi mungkin itu menjadi wadah kita untuk lebih inovatif, menciptakan mungkin entah itu produk atau strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian juga setuju juga dari Mbak Maldeng momennya itu. Tapi mungkin aku mau nambahin ya supaya bisa diceritain ke anak cucu nanti gitu. Waduh, jauh banget nih. Biar bisa dipamerin. Bener kayak, nak nih mamamu pernah gini. Kayak gitu mungkin dari aku Mbak. Oh iya, jadi mungkin sama-sama kali ya, Iya. sama-sama kayak momennya itu loh yang Iya. yang susah didapetin. Kalau misalnya juara 1, juara 2, mungkin aku juga bisa ngaku. Wis. Wede. Bisa. Nggak tahu. Kita aminin. Amin. Amin. Mungkin kalau itu kayak ya udah itu biasanya orang lihat kayak sebagai hasilnya aja. Cuma sebenarnya mungkin lebih yang dirasain tuh lebih ke momennya, lebih ke masa-masanya gitu Prosesnya ya. juga. Betul. Prosesnya sih Iya. paling kerasa. Waduh. Iya. Oh ini sangat amat ini ya. Siapa apa namanya? Sangat memotivasi ya Mbak ini. Aduh gue jadi bingung bahasanya. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman. Jadi gimana sih kalau aku boleh tahu cara Mbak Malda dan Mbak Nur untuk dapat informasi-informasi terkait kegiatan akademik maupun non akademik yang diikutin? Kayak ada nggak sih misalkan FKM tuh ngasih info nggak sih? Kayak atau biasanya kalau misalnya ngasih info tuh ngasih infonya di mana dan taunya tuh gimana gitu? Mungkin dari Mbak Malda dan Mbak Nur boleh dijelasin atau diberitahu? Kan duluan deh. Iya, Iya, boleh. Seperti yang aku udah singgung sebelumnya ya, kalau salah satu
apa ya, mungkin platform atau ya akun yang menyediakan tuh dari BEM FKM UNER ya, karena itu ada Sherman itu loh yang tiap bulannya yang di pos-pos itu. iya bener betul. itu, dan tuh aku kayak selalu lihat gitu loh lomba apa aja nih yang bulan ini lagi ada gitu kan. Di situ ada volunteer, terus ada LKTI dan non LKTI, dan tuh kayak banyak banget kan list yang diberikan. Nah itu kayak kita bisa pilih sesuai minat atau bakat kita di situ. Kemudian kalau nggak gitu ya di apa ya, di IG atau di akun-akun yang biasanya kan ada kayak info lomba atau segala macam. Di Twitter juga bisa. Dan salah satu hal pentingnya mungkin di partner sih kan, karena aku selama ini kan ikut lombanya berpartner ya, kayak entah 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah itu ketika kayak kita sama-sama punya visi misi atau tekad yang sama tuh kayak bisa saling cari info gitu loh. Dan biasanya aku juga dapat dari temen atau partner aku itu tadi, seperti itu. Oke, jadi mungkin lebih ke manfaatin nih sosial media yang kalian punya nih. Kayak dicari, jangan malas, jangan nunggu di share di grup dulu nih baru ikut. Jangan scroll TikTok aja nih. Betul boleh dong scroll TikTok. Iya boleh. Masa nggak boleh sih? Boleh. Tapi carinya info lomba. Itu aku banget loh. Oh iya, ya kelihatan sih. Kelihatan ya. Aku yang biasanya cuman kayak ngedance gitu. Maksudnya lomba ngedance. Oh iya. Oke, mungkin dari Mbak Malda sekarang. Oke, jadi sama sih kalau dari aku, FKM sendiri tuh memfasilitasi baik dari Prodi dan juga dari BEM FKM. Kalau dari BEM FKM itu bener yang dikata Mbak Nur tadi kan ada Sherman. Nah, selain itu di Hima juga ada info lomba. Iya, kayaknya itu deh namanya. Kayak gitu, kita bisa cari dari situ. Abis itu kalau dari Prodi itu juga kayak ada grup khusus untuk mahasiswa yang punya minat di perlombaan gitu loh, dan itu sama ibu dosennya biasanya di-share lomba-lombanya di situ. Dan selain itu kalau untuk yang aku kan terakhir AIPO ya, itu kemarin malah dibikinin grup sendiri gitu buat yang mau ikut AIPO disuruh gabung grupnya kayak gitu sih. Jadi FKM cukup memfasilitasi. Selain itu kalau untuk organisasinya sih menurut aku Ormawa di FKM juga cukup bagus untuk mewadahi anak-anak FKM, mengasah soft skill-nya sih kayak gitu. Oke, jadi wah keren banget nih. Jadi ternyata tuh ada grup-grup buat lomba-lomba kayak gitu juga ya? Ada. Itu kira-kira kayak bisa dimasukin umum atau itu buat yang emang udah terpilih lomba aja? Bisa umum. Oh, jadi bisa umum. ya, jadi itu kayak kalau nggak salah dari Rispes waktu itu ada survei. Nah, waktu udah ngisi surveinya di dalamnya itu kayak ada link ke grupnya. Jadi gitu. Oh iya, yang disuruh milih kayak bidang-bidang itu ya? Boleh. Boleh. Link di bawah ini. Link di bawah ini ya, di description box gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir nih Mbak. Ya sedih banget nggak? Enggak ya? Sedih banget. Sedih Kok dikit. cuma bentar sih? Iya, kok bentar. Kurang ya? Nih baca. Terus pertanyaannya gimana nih cara Mbak Malda dan Mbak Nur membagi waktu antara kesibukan perkuliahan dan juga kesibukan lomba dan juga kesibukan ormawa atau organisasi atau kegiatan-kegiatan non akademisnya, itu kira-kira gimana? Mungkin ini susah ya milihnya siapa dulu. Tunggu aku merem dulu. Mbak Malda. Aku boleh sih. Oke, Mbak Malda dulu. Jujur ini pertanyaan paling susah. Karena menurut aku tuh paling susah tuh membagi waktu ya, apalagi karena sekarang lagi semester 5 kan. Dan buat info aja, selain organisasi dan perlombaan, sekarang aku juga lagi kepanitiaan kan, kayak TEDx, dan aku jadi coach Isaac juga. Dan itu bener-bener memakan waktu aku. Jadi aku ngerjainnya sih, ngakalinnya aku bikin skala prioritas. Mana yang paling urgent aku kerjain duluan kayak gitu. Selain itu menurutku penting banget kita Google Calendar ya. Mungkin kalian semua tuh masih kayak masa sih penting, tapi emang seperti itu, karena dari situ kita tuh bisa ngelihat minggu ini kita ada acara apa kayak gitu-gitu. Abis itu cara aku membagi waktu sih mungkin aku fokus sama apa yang ada di depan aku dulu. Jadi apa yang ada di depan aku selesain supaya nanti selesai dan aku nggak kepikiran lagi. Kayak misal aku di kelas, jadi aku fokusin di kelas dulu. Aku lagi di organisasi, aku fokusin di organisasi dulu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, jadi kayak lebih ke kerjain satu-satu dulu. Iya, jadi pelan-pelan. nggak semuanya dipikirin dalam satu waktu gitu ya. Oke, sekarang dari Mbak Nur nih, apa nih? Penasaran ya? Iya, penasaran banget. Kalau dari aku sih
sama ya, salah satu poinnya juga skala prioritas. Jadi kita pastikan kayak ada tuh yang mau dilakuin, misal tugas ini ngelakuin ini tuh kita tentuin dulu skala prioritasnya, mana yang paling mendesak dan mana yang paling penting untuk dikerjakan dulu, itu yang dikerjakan dulu. Dan kalau aku sendiri tuh tipe yang ini, aku kayak selalu menekankan ke diriku kayak setiap hari tuh harus ada progres gitu loh. Entah itu kayak sekecil apapun harus ada progres gitu. Jadi dan aku tuh tipe orang yang suka kayak nyicil, misalkan kayak ada tugas yang misal deadline-nya lama itu kayak ya udah cicil aja meskipun cuma 5% atau berapa persen tuh, yang penting ada progres gitu. Terus mungkin ya itu tadi ya, jadi kita bisa bagi waktu antara tugas terus ormawa atau bagi waktu untuk dia gitu barangkali. Jadi Tiba-tiba banget. jadi langsung kayak Maaf selalu maaf ya atas maaf ya teman-teman. ya jadi gitu. Ya. Jadi semua kebagi gitu loh, nggak ada yang merasa kayak ya kok aku gini gitu. Tapi kalau boleh nanggepin, menurut aku emang ada yang perlu dikorbanin sih, kayak waktu istirahat. Ya. Jujur semester 5 ini Ya, kayak benar. sumpah kayak aku pengen Setuju. tidur lama, tapi kayak aduh pagi harus bangun, harus kuliah lagi, harus berkegiatan lagi, kayak gitu sih. Banget. Aku juga mau tidur lebih lama. Kamu masih panjang. Iya. Masih ada Emang 5 semester lagi. Cuma aku udah gak mampu gitu. Kita pasti bisa teman-teman. Oke, terus mungkin kalau dari Mbak Nur tadi, apa itu lupa tadi? Apa? Kalau Mbak Nur tadi tuh lebih ke nyicil Bagi. kali ya, dan Iya. juga nyicil adalah kunci. Tapi sebenarnya tadi pas denger Mbak Nur kayak kok kurang relate ya sama aku. Karena Sama. tipe yang ngerjain sekali duduk, terus harus selesai. Terus harus mepet deadline dulu baru aku kerja. Aku di sini berasa kayak kamu tuh nggak diajak gitu ya. Ya Tapi aku ampun. gak semepet itu sih. Cuma kalau Iya. ngerjain harus kayak sekali duduk Iya, terus selesai. selesai. Oh, iya. Iya, Karena kalau- kalau kayak gitu malas abis itu. Ya gitu. Oke, jadi ternyata kita udah selesai. Iya. Ya, Kok cepet banget kok cepet sih? banget sih. Oh, udah. Iya. Jadi sebelum kita tutup nih semuanya sama kamera-kameranya kita tutup. Jadi mungkin aku mau minta Mbak Malde sama Mbak Nur buat closing statement dulu nih di Big Sweet kali ini. Kayak mungkin closing statement dari aku ya, selagi kita kan maksudnya kan di sini kita bisa explore sebanyak-banyaknya dan kita di sini juga diberi fasilitas yang banyak gitu loh. Banyak dari berbagai pihak yang mendukung dan mensupport kita. Jadi terlebih saran aku untuk mungkin kamu ya yang masih semester 3 atau para maba itu bisa lebih explore gitu loh. Nggak hanya tertutup di misal organisasi internal gitu loh, tapi di luar sana tuh banyak hal-hal kegiatan yang bisa kalian explore juga, dan tentunya dari sana tuh pasti kayak banyak banget yang bisa kita ambil gitu loh, entah itu dari pelajarannya, pengalamannya, relasinya juga, ilmunya tuh banyak banget yang bisa kita dapat, dan tentunya tuh bakal bermanfaat di kemudian hari gitu nggak sih Mbak Malda ya kan? Bener banget. Ya mungkin boleh dilanjut. Oke, aku relate banget sih. Jadi aku tadi sebenarnya juga udah mau nyebutin itu loh. Ya, keduluan Jadi- ya aku, maaf ya. Fasilitas yang ada. Kalau aku lebih nge-highlight orang tua yang udah memfasilitasi kita. Jadi kayak kan aku ngerantau juga kan ya di Surabaya. Dan menurutku aku di sini tuh nggak gratis. Jadi aku harus mendapatkan banyak hal gitu loh. Karena untuk membalas fasilitas dari orang tuaku tadi. Nah selain itu aku juga mau meyakinkan teman-teman kalau kita bisa kok kita mengutamakan akademik, tapi kita juga ikut kegiatan lainnya. Kayak ayo kita mengubah stigma kalau anak kura-kura tuh jadi beban di kelompok. Kayak jangan, kita harus mengubah stigma itu. Kayak kita bisa dua-duanya. Asalkan kalau kita punya tujuan. Karena aku pernah dikasih tahu sama ayahku sendiri kalau yang bisa menjadikan diri kita itu adalah diri kita sendiri, dan aku juga udah dikasih kepercayaan itu, jadi aku juga harus komit antara akademik dan non akademik aku, kayak gitu sih dari aku. Wah, keren banget, denger nggak teman-teman? Ini dicatat ya, jangan lupa loh. Kalau nggak dicatat nanti, wah awas aja Ini nih. kita ngambek ya Mbak. Iya, parah banget. Terus jadi itu dia, keren banget gak sih? Aku tiba-tiba langsung kayak merenung gitu tadi. Iya ya gitu. Oh iya ya, kok? Oh iya ya gitu. Iya benar banget teman-teman. Jadi dibanding memilih nih, mungkin kita lebih ke balance antara dua-duanya. Dan jangan sampai karena kita
udah sibuk banget nih, keteteran terutama di organisasi, terus kita jadi ngelupain akademiknya ataupun sebaliknya gitu. Kalau kita udah komit di suatu organisasi atau di suatu kegiatan, jangan sampai kita juga ninggalin itu karena pakai alasan lagi banyak tugas, lagi ada kelas segala macam, tapi harus bisa bagi waktu dan harus tahu gimana caranya atau solusinya supaya dua-duanya itu bisa dikerjain dengan baik dan juga sesuai sama apa yang udah kita udah kita dari awal tuh udah kita Targetkan, rencanakan. ya yang udah kita mau capai gitu. Kita tahu kita mau ngapain, ya kita harus kerjain itu gitu. Jangan ditinggal dan jangan setengah-setengah. Betul nggak? Bener Betul. dong, sakit banget ditinggal. Iya. Tiba-tiba banget ya? Iya. Banur. Kaget. Oke, mungkin ya, cepet banget nih harus pulang. Oke, jadi karena nggak kerasa semua pertanyaan tadi udah selesai, kita udah berbincang-bincang banyak banget juga terkait kehidupan perkuliahan yang super chaos ini. Jadi ini seru banget ya. Padahal aku masih mau ngobrol lagi loh, tapi ternyata udah selesai. Sedih nggak? Sedih. Mungkin nanti kita ngobrol di Iya. stage gitu. Oke, nanti di belakang kamera ya, nggak boleh yang tahu. Kita ngomongin rahasia-rahasia aja ya. Ya, yang boleh tahu. boleh tahu. YTTA. Iya yang betul. tahu-tahu aja. Oke, jadi semoga mungkin sebelum tutup, semoga teman-teman yang mendengar ini bisa mendapatkan insight baru dan juga nggak bingung lagi nih kira-kira mau pilih akademik aja atau mau pilih non akademik aja, terus kira-kira perlu ikut lomba atau enggak, atau gimana sih caranya ikut kegiatan atau ikut lomba-lomba yang tentunya bakalan bikin perkuliahan kita di FKM UNER ini tuh kayak seru dan gak cuma belajar doang gitu kali ya. Oke, jadi semuanya mungkin terima kasih sudah mendengarkan podcast Big Sweet by BEM FKM UNAIR. Sampai jumpa di Big Sweet selanjutnya. Bye-bye.